Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang adalah dunia teknologi. Bahkan teknologi cenderung menguasai manusia, dan dalam banyak perkara manusia lebih banyak percaya teknologi ketimbang percaya pada manusia. Nah, karena itu ada yang namanya tes kebohongan dan seterusnya. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58 dengan tema kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Harus kita sadari bahwa salah satu pencapaian tertinggi dari teknologi itu adalah yang namanya artificial intelligence atau disingkat AI. Kalau kita browsing di internet itu tidak akan paham. Hampir semua kehidupan manusia itu menggunakan artificial intelligence. Jadi sebuah teknologi yang diciptakan untuk menggantikan kecerdasan manusia. Jadi dia bisa berpikir seperti manusia, menggunakan logika dan seterusnya. Dalam banyak kehidupan itu kita temukan banyak yang menggunakan teknologi AI. Contoh, fingerprint itu menggunakan teknologi AI. Dia bisa membaca wajah seseorang, bisa membaca sidik jari seseorang. Atau juga kita Google Map itu juga ada teknologi AI. Jadi sebuah teknologi yang diciptakan untuk menggantikan kecerdasan manusia. Dia berpikir seperti manusia dan kadang-kadang dia lebih tepat dibandingkan dengan tenaga manusia. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan Hari Komunikasi Sedunia, Paus Fransiskus menekankan kepada kita, manusia itu memiliki banyak teknologi, tetapi satu hal yang kurang itu adalah kemanusiaan. Tidak punya perasaan. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dimulai dari kedalaman hati, keterarahan hati. Manusia memang menciptakan teknologi, tetapi hati itu adalah kunci dari komunikasi. Maka harus kita sadari bahwa dunia sekarang ini orang komunikasi tidak pakai hati lagi, tidak menjunjung tinggi etika dan tidak menggunakan hati. Bicara asal bicara. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang memberikan kesempatan dan saling mendengarkan. Biarkan juga dia berbicara. Kalau tidak, nanti orang bilang biar dia bicara sampai nanti dia bosan, dia berhenti. Anggap saja itu siaran radio. Nanti dia capek, dia berhenti. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang saling mendengarkan, dan juga komunikasi yang baik itu adalah memberikan kesempatan. Komunikasi yang benar adalah komunikasi antara saya dan dia yang menyatu dalam kita saling berkomunikasi. Itu adalah komunikasi yang ditekankan oleh Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Dunia yang ke-58. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan Hari Komunikasi Dunia hari ini, Injil hari ini
memberikan kita 2 poin penting tentang komunikasi. Yang pertama itu adalah kita menggunakan doa sebagai alat komunikasi yang ampuh antara manusia dengan yang ilahi. Jadi mari kita menghargai kehidupan doa sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan yang ilahi. Kalau kita dengar di dalam Injil tadi, Yesus berdoa untuk para murid. Ya Bapa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Hal yang kedua yang ditekankan di dalam Injil hari ini adalah firman Tuhan. Tuhan berkomunikasi dengan kita lewat firman. Lewat firman. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Maka mari kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa dan juga mendengarkan firman-Nya. Banyak kali kita harus berdiam diri dan mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bercermin dari hari komunikasi sedunia hari ini, marilah kita berkomunikasi secara dewasa. Kalau kita baca di media sosial, banyak kali orang tidak dewasa dalam berkomunikasi. Banyak kali orang tidak menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Pokoknya dia asal bicara, asal bunyi, seperti orang gila. Padahal yang ditekankan Bapak Suci hari ini adalah komunikasi yang baik itu dimulai dari hati, muncul dari kedalaman hati dan menjunjung tinggi etika. Dan sebagai manusia ini memang kita harus menjunjung tinggi etika. Etika itu jauh lebih penting. Kadang-kadang kita saling menyerang satu sama lain dan tidak memperhatikan etika. Kadang-kadang kita berbicara dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Kadang-kadang kita tidak saling mendengarkan satu sama lain. Dan akibatnya adalah muncul perdebatan, perkelahian, dan seterusnya. Saudara-saudari, teknologi hanyalah sarana, tetapi hati manusia adalah bagian terdalam dari komunikasi antara yang ilahi dan yang insani, antara manusia dan Tuhan, serta manusia dan sesama. Ingat apa yang dipesankan di dalam Injil hari ini. Kuduskanlah Tuhan di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kita menyiapkan hati kita memberikan kesempatan supaya Tuhan berkomunikasi kepada kita lewat firman. Tuhan memberkati kita. Amin.